Sementara ajaran seperti Mamat kawin dengan kambing ini ya nggak disebut oleh mereka. Assalamualaikum sahabat MJC semuanya. Pendeta Taibuddin Ibrahim secara vulgar telah menghujat dan menfitnah Nabi Muhammad SAW dengan sebut Nabi telah menggauli mbek atau kambing. Sahabat MJC harus bersabar dalam menghadapi fitnahan ini. Pendeta Taibuddin Ibrahim berdalil dengan hadis Tirmizi 1375 dengan kesampingkan bantahan hadis lainnya yang juga sahih. Tonton video hingga akhir agar tak gagal paham dan sesat. Menzinahi hewan. Menzinahi hewan. Judul dalam kitab Jami' Tirmizi 1375 Kitab Hukum Hudud. Kitab Hukum Hudud. Kalau Anda mau baca ini hadisnya ini ya. Ya. Sayang kitab-kitab saya itu adanya di Indonesia sehingga saya tidak bisa membawa bukunya itu karena susah juga membawa buku dari Indonesia dan saya baru 5 bulan atau 6 bulan sekarang ini. Nah, mereka sudah mulai ribut bahwa Saifuddin Ibrahim sudah habis masa visanya gitu. Nggak apa-apa. Biarkan mereka itu maklum manusia yang nggak berhukum dan nggak punya moral etika. Bangsa Mamat itu. Demikian hadisnya. Dan Sufyan Ats-Tsauri telah meriwayatkan dari Asim, dari Abu Ruzain, dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah berkata, barang siapa menggauli binatang, maka tidak ada hukuman atasnya. Catat ya, hadis Tirmizi 1375 tidak sebut jenis binatangnya, apalagi sebut kambing. Dan tidak ada cerita tertulis bahwa Nabi telah menggauli hewan. Yang benar, Nabi memberikan fatwanya. Jelas sekali Pendeta Taibuddin Ibrahim melencengkan isi yang tertulis di hadis Tirmizi 1375. Itu telah menceritakan dengan hadis itu kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri. Hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Hadis ini menjadi pedoman umat menurut para ulama. Ini menjadi pendapat Ahmad dan Ishaq. Jadi Bang Mamat dulu pernah menggauli mbek gitu. Menggauli mbek. Dengar dan catat ya, ucapan Pendeta Taibuddin Ibrahim itu mungkin sangat dipengaruhi oleh Roh Kudus. Itu disampaikan di jemaat YouTube-nya dengan harapan donasi yang akan diterimanya akan lebih lancar. Dan saudara tahu bahwa kalau ada manusia yang menggauli mbek, maka mbek yang digauli itu tidak akan dikawini oleh pejantannya, sehingga mbek betina itu nggak akan beranak selama-lamanya sampai mati. Tahu juga ya secara naluri binatang itu kalau sudah digauli oleh Bang Mamat, maka tentu saja binatang itu tidak akan digauli lagi sama pejantannya setelah digauli oleh Bang Mamat. Hadis-hadis yang berkaitan dengan itu juga banyak sebelumnya dibacakan oleh yang lain, ya, yang lain. Maksudnya hadis-hadis di kitab hadis yang lain maksud saya. Banyak ditulis
Hanya ini yang saya ungkapkan dengan ringkas, bahwa ternyata memang Muhammad itu melakukannya, gitu. Di hadis Jami' At-Tirmidzi nomor 1375, kitab hukum hudud. Mengenai yang lain ya, atau saya bacakan dulu. Qad rawa Sufyan ats-Tsauri an Asimin an Abi Ruzayyin an Ibni Abbas annahu qala man ata bahimatan fala hadda alaihi haddatsana bidzalika Muhammadin ibni Basharin haddatsana Abdurrahman bin Mahdiyin haddatsana Sufyan ats-Tsauri wa hadha asahhu min al-hadits al-awwal wal amalu ala hadha inda ahli al-ilmi wa huwa qaulun Ahmadu wa Ishaq. Itu hadis di dalam kitab Al-Jami' At-Tirmidzi nomor 1375. Saudara, gembala yang dipenuhi roh iblis akan keluar dari mulutnya pengajaran sesat, karena iblislah bapaknya. Dengan berdalil hadis Tirmidzi 1375 yang sebut, barang siapa bersetubuh dengan binatang, tidak ada hukuman baginya. Apalagi hadis ini oleh gembala yang dipenuhi roh iblis sebut pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Astagfirullah. Hadis Tirmidzi 1375 dianggap paling sahih dari hadis Tirmidzi 1374. Sedangkan hadis Tirmidzi 1375 tidak dikuatkan oleh hadis-hadis riwayat yang lainnya. Hadis Tirmidzi 1374 sebut, barang siapa yang kalian dapati menggauli binatang, maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatangnya. Dan hadis Tirmidzi 1374 dikuatkan oleh hadis-hadis riwayat lainnya seperti 1. Hadis Ibnu Majah 2554, 2. Hadis Ahmad 2294. Itu artinya hadis Tirmidzi 1374 lebih sahih dari hadis Tirmidzi 1375. Karena hadis Tirmidzi 1374 dikuatkan oleh riwayat hadis lainnya seperti hadis Ibnu Majah 2554 dan hadis Ahmad 2294. Hadis Tirmidzi 1374 sebut, barang siapa yang kalian dapati menggauli binatang, maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatangnya. Hadis Ibnu Majah 2554 berkata, siapapun yang berzina dengan mahramnya, bunuh dia. Dan siapapun yang berzina dengan binatang, bunuh dia dan bunuh binatang itu. Hadis Ahmad 2294. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyetubuhi binatang, maka bunuhlah dia dan juga binatangnya. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Semoga apa yang telah MJC paparkan dapat menguatkan kesabaran dan keimanan sahabat muslim, juga bermanfaat bagi semuanya. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.